Saya mau cerita tentang salah satu biota ya yang ada di dalam akuarium laut saya. Oke, yang mana ya biota yang akan saya ceritakan kali ini? Oke, ini dia. Oke, di dalam akuarium laut saya ini saya ada memelihara jenis botana ya, ataupun juga jenis tank, ataupun juga jenis surgeonfish ya. Jadi ini jenisnya adalah botana Japon ya. Jadi kalau dari segi anatomi bentuknya mirip dengan botana biru ataupun juga botana kacamata. Ya, tapi kalau dilihat dari kecantikannya ya, menurut saya ikan ini ya jauh lebih cantik dibandingkan dari ikan-ikan yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau misalnya mau yang lebih cantik lagi, ya ada yang namanya botana Achilles ya, ataupun juga Achilles tank yang merupakan ikan impor ya. Tapi kalau itu kan harganya sampai jutaan ya, saya pernah dengar sampai 7 sampai 8 juta Achilles tank. Tapi kalau ini juga nggak kalah cantik. Ini kurang lebih sama lah cantiknya seperti Achilles tank ya. Dia punya keunikan tersendiri. Jadi ini adalah namanya botana Japon ya. Dia warna tubuhnya itu coklat tua ya, kemudian ada gradasi warna kuning. Ya, ini nggak terlalu nampak di dalam akuarium saya karena memang belum saya bersihkan. Warna kuning terang tuh ya, list kuning terang, kemudian di siripnya itu ada warna seperti merah ya, merah orange gitu. Jadi ini kombinasi warna yang sangat indah ya, apalagi kalau dia sedang merasa terancam. Ketika dia merasa marah itu biasanya dia akan mengembangkan siripnya ya, kemudian warnanya itu jadi semakin kontras sekali ya. Cantik sekali nih botana Japon nih. Oke ya, coba saya kasih makan nih ikan-ikan saya tuh. Lahap banget ya ikan botana Japonnya tuh, makan pelet ya, karena memang dia sudah bisa diadaptasi untuk dipelihara di dalam akuarium ya. Jadi kalau jenis botana ataupun juga jenis tank ini usianya itu pendek banget ya. Kalau dia tidak bisa diadaptasi, dia tidak mau makan, nggak sampai seminggu tuh biasanya dia akan kurus, kemudian dia akan mati ya. Tapi kalau ini dia sudah benar-benar bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya di akuarium ya. Kemudian dia sudah bisa dilatih untuk makan pelet ya. Itu adalah si botana Japon yang sangat cantik ini. Oke, saya punya juga ini ikan pelatak daun ya. Jadi untuk semua jenis pelatak, menurut saya sih jenis pelatak daun ini yang paling gampang untuk bisa
adaptasi dan dipelihara ya di dalam akuarium ya. Jadi ikan ini gampang dilatih untuk makan pelet, cukup adaptif, dan dia juga cukup gesit kalau misalnya dia ingin dibully oleh ikan-ikan lain. Ya, itu dia sirip dorsalnya yang panjang itu biasanya jadi apa ya? Jadi korban bully tuh bagi ikan-ikan lain, tapi dia cukup gesit untuk bisa menghindar. Oke, di sini juga ada ikan angel koran. Jadi ini belum sepenuhnya ya menjadi angel koran. Ini masih sub adult ya. Jadi ini size-nya bisa dibilang ini size SM plus ya. Sudah mulai ini nih. Sudah mulai pudar ya warna bluestone di dalam tubuhnya itu, sebelum akhirnya dia akan menjadi seekor koran angel yang full ya. Oke, ini juga ada angel anularis, salah satu ikan yang bisa dipelihara juga dalam waktu lama di dalam akuarium ya. Ikan ini cantik sekali, tapi memang penuh tantangan ya untuk bisa mengadaptasi ikan ini untuk bisa dipelihara di akuarium. Jadi tuh banyak sekali masalah ya. Biasanya tuh dia membawa parasit ya berupa flux. Kemudian masalah diet juga jadi masalah. Biasanya nggak semuanya juga gampang dilatih makan pelet. Dan yang sering terjadi itu adalah masalah dekompresi mungkin ya, karena ikan ini diambil dari laut dalam. Jadi ketika dia dipelihara di dalam akuarium itu biasanya matanya jadi bengkak. Itu ya yang sering terjadi dengan pengalaman saya ketika memelihara ikan anularis ini. Oke, di sini juga ada angel Batman ya, emperor angelfish yang sangat cantik. Ya, kalau angel Batman di lapak saya di Marine Aquatic Gallery itu size-nya cantik-cantik ya. Jadi size-nya itu rata-rata size S, ya S plus M ya, jadi nggak ada yang besar. Jadi sebenarnya untuk mengurangi agresivitas juga ya, karena ikan ini memang sangat agresif ya. Jadi saya pernah melihat juga ikan ini dengan mata kepala saya itu bisa membunuh ikan angelfish yang lain. Jadi memang perlu trik juga untuk bisa menggabungkan ikan-ikan angelfish ini untuk bisa dipelihara dalam sebuah konteng. Ini lampunya udah mati ya, tapi tetap saja saya kasih makan aja nih ikan-ikan saya ya. Oke, dia makan nih. Oke, ya, coba saya kasih makan nih ikan-ikan saya tuh. Lahap banget ya. Ikan botana Japonnya tuh makan pelet ya, karena memang dia sudah bisa diadaptasi untuk dipelihara di dalam akuarium ya. Jadi kalau jenis botana ataupun juga jenis tank ini usianya itu pendek banget ya. Kalau dia tidak bisa diadaptasi, dia tidak mau makan. Nggak sampai seminggu tuh biasanya dia akan kurus, kemudian dia akan mati. Oke, saya kasih makan lagi nih ikan-ikan hias laut yang ada di dalam akuarium saya. Jadi kalau ada pendapat yang mengatakan memelihara ikan hias laut itu sulit ya, memelihara ikan hias laut itu selalu mati-mati saja,
ya, itu ada benarnya tapi banyak salahnya ya. Juga ada seekor ikan predator yang sudah bisa diadaptasi makan pelet. Ini namanya Selvin grouper, ikan kerapu ya, ikan kerapu layaran antik nih. Jadi dia sudah tidak predator lagi, dia sudah bisa dilatih untuk makan pelet. Oke, saya kasih makan lagi nih ikan-ikan hias laut yang ada di dalam akuarium saya. Jadi kalau ada pendapat yang mengatakan memelihara ikan hias laut itu sulit, ya, memelihara ikan hias laut itu selalu mati-mati saja, ya, itu ada benarnya tapi banyak salahnya ya. Ya, jadi kuncinya itu adalah knowledge ya. Jadi kita harus punya pengetahuan bagaimana bisa membuat ekosistem laut yang mendukung kehidupan biota-biota di sini ya. Kemudian kemampuan kita juga untuk bisa melatih ya, mengadaptasi ikan-ikan ini untuk bisa makan dan tinggal di akuarium. Dan yang tak kalah pentingnya itu adalah pengetahuan kita ya, bagaimana melakukan treatment, melakukan handling kalau misalnya ikan-ikan hias laut ini diserang parasit ya, karena itu memang musuh dari para marine aquaris kalian ya. Jadi banyak yang gagal karena faktor tadi itu ya. Yang pertama karena sistem yang kurang baik ya, kemudian diet, dan yang terakhir itu adalah masalah penyakit ikan ya. Jadi kalau misalnya agan-agan sekalian ingin mendapatkan ikan hias laut yang bebas parasit, yang sudah rakus makan pelet dan sudah adaptif, ya bisa menghubungi saya di Marine Aquatic Gallery, Jalan Iskandar Muda Baru, Gang Saidi nomor 12 Medan, dengan nomor WhatsApp 082166554455, dan kunjungi juga sosial media saya di Instagram ya, Marine Aquatic Gallery. Oke, salam Marine Aquatic dari Medan. Enjoy the ocean at home.